Ya aku ada. Selamat sore. Halo, selamat sore. Terima kasih untuk sobat JKN yang sudah bergabung di live kita sore hari ini. Udah 6 juga nih. Oke. Halo sobat JKN semuanya, kembali lagi di live on air kita BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo di episode sekarang ini. Nah, mungkin kita di episode on air kita pada hari ini itu kita akan membahas mengenai rehab, di mana program BPJS Kesehatan itu memperuntukkan kepada peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan iuran. Nah, ini ada program BPJS Kesehatan yang namanya itu rehab. Rehab ini ialah rencana pembayaran iuran secara bertahap. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut juga kira-kira bagaimana saja kriteria-kriteria yang peserta JKN semuanya itu bisa mengakses program untuk pembayaran iuran secara bertahap ini. Nah, mungkin sedikit bisa dijelaskan juga oleh Bapak Nanda juga, Bang Nanda juga di sini sedikit mengenai kira-kira kriteria apa saja mengenai peserta JKN ini bisa mengakses yang namanya itu program rehab. Nah, mungkin sedikit boleh dijelaskan nih Bang, kira-kira pesertanya apa, kriterianya apa aja nih yang boleh yang bisa mendaftar program rehab. Boleh dijelaskan sedikit Bang Nanda? Kalau untuk program rehab itu bisa diakses bagi peserta JKN yang memiliki tunggakan sebelumnya. Jika untuk PPPU Mandiri itu untuk PPPU Mandiri itu tunggakannya minimal 4 bulan menunggak dengan maksimal menunggaknya itu 24 bulan. Kita kan untuk perhitungan tunggakannya itu kan cuma sampai 24 bulan. Nah, kalau untuk cicilannya itu bisa dicicil dari 2 bulan sampai 12 kali pembayaran, tergantung dari tunggakannya. Kalau untuk PPPU alih segmen atau sebelumnya udah bekerja atau gratis dari pemerintah daerah itu bisa juga dicicil tunggakannya. Itu dengan maksimal 36 kali cicilan sampai 3 tahun dengan tunggakan minimalnya itu di 2 bulan. Nah, begitu ya sedikit penjelasan mengenai rehab ya sobat JKN semuanya. Jadi intinya peserta yang terdaftar di Mandiri itu maksimal memiliki bulan menunggak itu 4 bulan. Nah, untuk peserta yang sudah beralih segmen baik itu ke intinya yang ke PPU, baik itu di badan usaha yang sudah bekerja di badan usaha dan ditanggungkan oleh BPJS Kesehatannya oleh badan usaha, dan juga BPJS Kesehatannya itu yang sekarang sudah aktif di PNS maupun P3K yang sebelumnya itu pernah terdaftar BPJS-nya Mandiri dan memiliki tunggakan iuran. Nah, itu bisa mengambil program rehab 2.0, di mana untuk tunggakan yang di atas 2 bulan itu bisa dicicil tagihannya itu. Nah, untuk maksimal mengambil program rehab 2.0 ini ialah 36 bulan. Begitu sobat JKN semuanya. Nah, mungkin begitu ya sedikit singkat penjelasan kita mengenai program rehab yang ada di BPJS Kesehatan. Mungkin kita lanjut jawab pertanyaan dari sobat JKN aja ya lagi ya Kak Moy dan Kak Bifda ya. Ya, mungkin boleh dibantu bacakan aja Kak pertanyaannya. Boleh kita bantu jawab satu-satu ya. Ada tuh dari @naronatan02. Jika JKN Mobile mau daftar JKN Mobile, cara dapat nomor referralnya dari mana kakak yang ada yang punya? Kalau untuk pendaftaran mobile JKN itu bisa pertama itu ambil menu yang ada tulisannya daftar, lalu itu diisikan yang dimintanya. Terus kalau untuk OTP-nya itu bisa dari pulsa ataupun email. Kalau untuk pulsa itu minimal mempunyai saldo pulsa setidaknya agak 2.000 atau 5.000. Nanti itu akan masuk OTP-nya
ke AP peserta tersebut. Nah, ini ada pertanyaan dari apa nih Kak? Maaf Kak, kenapa banyak banget BPJS Kesehatan pemerintah dinonaktifkan? Nah, ini tergantung dari itu status sosial dari Bapak Ibu semuanya ya. Ketika Bapak Ibu semuanya itu termasuk dari desil 6 sampai 10 itu memang tidak dikategori untuk didapatkan BPJS gratis dari pemerintah. Nah, untuk arah pengurusan BPJS gratis ini memang di Bapak Ibu semuanya Sobat JKN itu bisa langsung mengakses ke dinas sosial setempat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Nah, jika Bapak Ibu semuanya itu termasuk ke penerima bantuan iuran tersebut, maka dinas sosial yang akan memverifikasi kepada kita kepada BPJS Kesehatan untuk didaftarkan BPJS gratisnya. Begitu Sobat JKN semuanya. Terus ada pertanyaan dari GPGWN MSN. Untuk melahirkan kondisi normal bisa pakai BPJS kah aja? Itu bisa. Pertama itu untuk ibu yang sedang mengandung itu bisa kontrol rutin setiap bulannya atau per minggunya itu di FKTP yang terdaftar. Lalu nanti mendapatkan buku KIA yang berwarna pink. Nanti itu akan diisikan oleh dari dokter yang mau memeriksa ibu yang melahirkannya. Nanti itu diisi setiap bulannya sampai nanti mau melahirkan, nanti baru dirujuk ke rumah sakit atau langsung ke rumah sakit kalau udah dalam masa mau melahirkan. Nah, ini Kak dari Lutfia, Kak gimana aktifkan BPJS yang sudah nggak aktif? Boleh nih Kak, gimana cara aktifin BPJS yang sudah nggak aktif? Nah, kira-kira ini Kak Lutfia non aktifnya dari segmen apa nih? Kira-kira mungkin dari badan usaha yang udah non aktif atau BPJS-nya itu mandiri. Nah, kalau mandiri itu tinggal bayar iuran tunggakan aja berarti ya Kak Ma ya. Tinggal bayar jika Kak Lutfia itu BPJS-nya mandiri, tinggal dibayarkan aja tagihan BPJS-nya, lalu bisa langsung aktif kartunya begitu. Kalau misalnya non aktif dari perusahaan, sebelumnya kan bekerja di perusahaan non aktif, nah itu bisa dialihkan saja ke mandiri melalui Pandawa, boleh bisa di nomor Pandawa 08118 165 165 di sini ya Sobat JKN. Di pojok kanan atas. Ya, tinggal dialihkan saja ke BPS-nya itu di Mandiri. Begitu. Ada pertanyaan dari Erna. Kak, untuk mengganti nama bayi dari JKN gimana cara Kak? Kalau untuk dari untuk penggantian nama bayinya yang sebelumnya bayi nyonya itu bisa dari Pandawa, itu di nomor yang ada di atas pojok kanan atas. Kita bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat dengan membawa kartu keluarga yang barunya udah ada nama bayinya. Kak, kalau sudah nama sakit biasanya berbeda satu angka dana gitu kan. Kalau saya tinggal. Salah kayaknya itu. Nah, ini dari Kak Anasir nih Kak Moy. Kalau misal nama KTP sama nama BPJS saya berbeda satu angka, apakah bermasalah ketika klaim dana JKN? Kalau klaim JKN kita belum pernah ada klaim JKN. Mungkin maksud kakaknya ini BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah ini karena ini kita beda server, jadi kita tidak ada di BPJS itu yang namanya klaim JKN karena sifatnya Kita gotong royong. Gotong royong, yang sehat membantu yang sakit. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kakak mau, ini mungkin maksudnya klaim yang dana itu ya BPJS TK itu langsung urusnya di BPJS Ketenagakerjaan ya berarti ya Bang ya. Nah Kak, nambah anggota keluarga bisa di Puskesmas nggak Kak? Nah untuk penambahan anggota keluarga bisa diakses melalui BPJS di WhatsApp Pandawa aja Kak di 08118 165 165 ini. Langsung diambil menu administrasi lalu pilih penambahan anggota keluarga begitu Kak. Atau langsung bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya Kak ya untuk penambahan anggota keluarganya begitu. Tidak bisa di Puskesmas ya Kak untuk penambahan anggota keluarganya. Yang lagi hamil katanya mau aktifkan yang aktif.
Dari Ubi Kayu, Kak, saya Desio 1, tapi kok BPJS saya nonaktif. Untuk nonaktif dari BPJS gratis itu bisa diurus lagi aja ke dinas sosialnya, Kak. Itu bisa nanti diverifikasi lagi sama orang dinas sosialnya untuk pengajuan BPJS gratisnya. Dari Kak Zamal, bayi yang baru lahir itu update-nya setelah ada nama di Mobajakan apa bisa? Untuk update nama bayi itu bisa dari Pandawa aja, di nomornya dari atas kanan atas, atau bisa datang ke kantor BPJS terdekat. Pertanyaan dari Paton 149, Kak, cara mengetahui nomor BPJS Mandiri gimana, Kak? Mau bayar pakai nomor NIK tapi keterangannya udah lunas. Untuk mengetahui nomor BPJS Kesehatan, Sobat JKN bisa cek di aplikasi Mobile JKN. Itu bisa login dulu melalui NIK. Nanti kalau udah login di Mobile JKN, bisa cek kartu digital. Di sana tertera tuh nomor BPJS Kesehatan kita. Untuk pembayaran iuran BPJS itu tidak bisa menggunakan NIK ya Bapak Ibu. Kita membayar iuran BPJS menggunakan nomor kartu BPJS itu, nomor kartu BPJS Bapak Ibu itu sendiri. Ya, atau Sobat JKN bisa juga mengakses di nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di 08118 165 165. Nah, nanti Sobat JKN bisa ambil pada menu administrasi lalu pilih informasi peserta. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal masukin link aja, nanti keluar tuh nomor BPJS Kesehatannya. Nah, untuk pembayaran BPJS Kesehatannya itu nanti menggunakan nomor BPJS Kesehatan, nanti tinggal tambahin aja tuh sesuai dengan kode-kode di m-bankingnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bayarnya itu melalui BRI misalnya, nah itu tinggal tambahin aja angka 85 kali di depan, lalu nomor kartu BPJS Kesehatannya itu kurangi 2 paling depan. Jadi 20 di depan. Jadi 88 baru 11 digit angka dari nomor kartu BPJS Kesehatan dari belakang, begitu. Kalau untuk dana itu pakai nomor kartu BPJS Kesehatan saja. Untuk briling juga nomor kartu BPJS Kesehatan juga. Mungkin gitu ya, Kak. Kalau untuk mandiri itu 8983 kali baru 11 digit angka dari nomor kartu BPJS Kesehatannya. Begitu. Nah, kalau kartu BPJS-nya hilang bagaimana, Kak? Ini dari Kak Vinda nih. Nah, ya boleh. Dari Kak Amai boleh bantu jawab nih, kalau kartu BPJS-nya hilang gimana, Kak? Karena kita sekarang memang sudah tidak menerbitkan lagi kartu BPJS Kesehatannya. Karena sekarang lebih dipermudah, Bapak Ibu cukup membawa KTP atau KK-nya. Karena kita berobat tidak lagi membawa kartu karena sudah tidak dicetak lagi. Kalau memang ada KTP yang dibawa, kalau tidak ada cukup bawa KK. Yang penting ada NIK yang tertera. Gitu Pak Fadil. Iya, ini lanjutan dari pertanyaan Kak Mai LN. Kalau BCA berapa, Kak, nomor VA-nya? Bang, kalau BCA gimana, Kak? Untuk BCA itu pakai 85 kali, terus kurangkan 0 yang ada di 2 0 di depan nomor kartunya, terus lanjutkan dengan nomor kartunya. Ya, sama kayak BRI tadi, Kak. 85 kali, lalu 11 digit angka dari belakang dari nomor kartu BPJS Kesehatan dari Ibu Mailin ya. Sama Terus, kayak BRI. Ada pertanyaan dari Tari. Kak, mau tanya, BPJS aktif tapi tunggakannya sebelumnya ada, bisa digunakan nggak untuk rawat inap? Nah, ini gimana, Kak Mai? Dia sekarang aktif pemerintah katanya. Cuman ada tunggakan sebelumnya, gimana nih, Kak? Aktif pemerintah ini berarti yang ditanggung oleh pemerintah. Iya, cuman dia digunakan rawat inap gimana nih, Kak? Bisa nggak? Ditanggung pemerintah atau Ada Tari misalkan gitu. Kayaknya untuk kartu yang kategori aktif atau dia ada tunggakan sebelumnya, ini ada kemungkinan si peserta ini sebagai tanggungan pemerintah yang gratis, atau Perusahaan sudah katanya. bekerja ditanggung pemerintah, atau sudah menjadi ASN ditanggung dari potongan gaji itu kan. Nah, kalau ternyata ketika mandiri, pernah daftar mandiri masih terdapat tunggakan, sebenarnya kan masih menjadi kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan pelunasan atau pembayaran. Kenapa? Karena selama kita masih memakai NIK yang sama, meskipun sudah beralih segmen dari mandiri kepada tanggungan pemerintah ataupun perusahaan, akan tetap muncul tagihannya, sehingga akan selalu ditagih oleh petugas terkait tunggakannya.
apakah bisa dipakai untuk rawat inap? Sebenarnya bisa, hanya saja kita mewanti-wanti di saat bapak ibu datang ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, pasti nanti dinotis oleh pihak puskesmas ataupun rumah sakit, karena di sana akan terbaca adanya tunggakan. Tapi dipakai rawat inap bisa, tapi akan diingatkan kembali oleh petugas rumah sakit ataupun puskesmas untuk dilakukan pelunasan terhadap tunggakannya. Iya, jadi solusinya untuk Kakak Tari nih. Kebetulan kita kan di on air kita hari ini membahas mengenai rehab, nah rencana pembayaran iuran bertahap. Nah, jadi kebetulan nih BPJS Kesehatan Kak Tari ini kan sekarang udah aktif di tanggung perusahaan. Nah, alangkah baiknya tunggakan pada saat mandiri ini langsung diambil program rehab saja Kak, begitu bagusnya dicicil aja. Nanti takutnya amit-amit nih misalnya BPJS dari perusahaannya itu misalnya tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, nonaktif misalnya, tidak ditanggung perusahaan lagi. Nah, sementara yang di iuran yang mandiri yang menunggak ini sudah Kakak bayarkan. Nah, sehingga ketika Kakak butuh layanan rumah sakit misalnya bisa dialihkan langsung ke mandiri tanpa membayar iuran yang tadi. Nah, tinggal iya, itu begitu ya Kak. Sudah coba rehab tapi keterangannya disilakan coba lagi. Nah Kak Tari ini rehabnya di aplikasi mobil JKN atau di Pandawa? Boleh dikonfirmasi juga ya Kak. Karena kalau untuk sekarang itu pengambilan program rehab di MJKN sekarang emang lagi bermasalah ya Kak. Mungkin dicoba satu hari ke depan mungkin dicoba lagi untuk pendaftaran rehab melalui aplikasi mobil JKN. Karena memang pemberitahuannya dari kita BPJS Kesehatan itu lagi bermasalah untuk pendaftaran BPJS Kesehatan, pendaftaran program rehabnya. Bang Fadil pindah Vaskes butuh waktu 3 bulan ya Bang? Iya benar Bang Fauzan Fendarafis. Pindah Vaskes 1 bulan. 1 bulan ya maksimal. Oh ya, boleh diperbaiki kalimat Fadilnya. Sekali 3 bulan Sekali ya 3 Bapak bulan. Ibu. Kalau Oh iya, misalnya sekali 3 kita bulan udah untuk dipindahkan di bulan ini, Iya. itu bisa pindah Tapi lagi di 3 aktifnya- bulan ke depan. Untuk aktifnya misalnya Di bulan depan. kita pindah Vaskes di bulan ini di tanggal sekarang tanggal 5, berarti itu tanggal 1 di bulan depannya baru bisa aktif. Kalau saran sih kalau mau pindahin di akhir bulan aja biar nggak berasa lama nunggunya. Iya, Kan di tanggal 30 dinonaktifkan. Kan cepat tuh, ke tanggal 1 dia langsung aktif. Gitu. Jadi intinya Bang Fauzan, kalau Bang Fauzan alihin Vaskesnya sekarang itu TMT peralihannya itu di tanggal 1 Juli Bang Fauzan. Jadi iya begitu ya Bang Fauzan ya. Nah ini ada pertanyaan dari Kakak Lola Pitaloka. Kak, BPJS ku udah lama nggak bayar tapi ku cek di EJKN aktif tapi dibikin PBI. Nah berarti itu Kakak pemerintah Bang, yang ditanggung oleh pemerintah. tapi Kakak Lola ini berarti ada tagihan mandirinya nih sebelum diaktifkan di tanggung pemerintah. Nah tagihan yang mandiri ini masih menjadi kewajiban bagi Kak Lola untuk dibayarkan, begitu ya Kak Lola ya. Jadi ketika memang Kak Lola tidak menyanggupi untuk pembayaran lunas langsung, nah ini BPJS Kesehatan ada program yang namanya rehab. Jadi untuk tunggakan yang mandiri itu Kakak Lola cicil ambil pada menu program pembayaran secara bertahap atau rehab begitu ya Kak Lola ya. Nah sekiranya takutnya nanti sama kayak yang tadi Kakak Tari tanyain, dimana kalau misalnya nanti Kakak Lola nonaktif nih PBI-nya. PBI ini kan kita nggak tahu, Iya. pemerintah bisa saja menonaktifkan. Nah kalau misalnya dinonaktifkan oleh pemerintah sedangkan tunggakan yang mandiri ini sudah Kakak Lola Bayarkan. cicil dan sudah lunas juga, nanti bisa langsung tuh dialihkan ke mandiri ketika memang PBI-nya itu dinonaktifkan oleh pemerintah begitu, dan bisa akses layanan rumah sakit atau layanan Vaskes yang terdaftar oleh Kak Lola FKTP-nya begitu. Nah ini Kak, aku lagi hamil tapi BPJS PPI nggak aktif sejak Prabowo. Kalau diaktifkan lagi bisa nggak Kak? Gimana caranya? Nah untuk mengaktifkan ke PBI lagi itu Kakak Lola bisa melaporkan ke dinas sosial terdekat ya Kak ya, untuk diaktifkan kembali ke PBI. Ini tergantung dari dinas sosialnya apakah memang Kakak Lola terdata sebagai penerima. Untuk
menerima. Iya, BPJS BPJS gratisnya. gratis. Kalau memang butuh cepat, BPJS-nya bisa dialihkan ke Mandiri. Itu tinggal akses Daftar saja Mandiri. di layanan WhatsApp Pandawa di 08118 165 165. Jadi tinggal pengaktifan BPJS yang sudah nonaktif. Begitu ya, Kak. Apa tadi? Kak siapa nih tadi? Tinggal diaktifin aja di WhatsApp Pandawa, Kak. Kalau untuk dialihkan ke Mandiri. Nah, untuk iurannya itu kelas 3 35.000, kelas 2 100.000 dan kelas satunya itu di 150.000. Begitu ya, Kak ya. Tinggal dialihkan saja. Kalau memang butuh cepat juga bisa diaktifkan tanpa menunggu 14 hari. Berarti tagihan Kakak Lola nanti terbukanya itu semenjak nonaktif di bulan Februari. Begitu ya, Kak ya. Berarti Februari, Maret, April sampai bulan sekarang itu terbuka tagihannya sesuai dengan kelas yang Kakak daftarkan nanti. Begitu ya, Kak. Ada yang nanya dari Mah Popon, BPJS di luar kota pindah ke Jakarta bisa, soalnya anak saya kerja di Jakarta. Kalau untuk pemindahan vaskes itu bisa dari Pandawa aja ya Bapak Ibu, di 0811 8165 165, atau dari mobile JKN juga bisa. Itu setelah punya akunnya itu bisa diambil di menu perubahan data peserta, nanti di scroll ke bawah nanti ada pemindahan perubahan data vaskes. Nanti itu berlakunya di bulan depannya. Ini untuk Kak Lola juga kita mau beritahu juga nih. Misalnya saya bayar BPJS Bang, apabila hilang PBI-nya. Kan tadi kan PBI-nya itu kan nonaktif di itu kayak Kak ya. Nonaktif di bulan Februari. Nah, boleh dibantu isi link saja Kak di pojok kiri untuk pendaftaran BPJS Mandirinya ya, di keranjang kuning, di tombol apa tuh? Link kuning ya. Formulir kuning. Ya, formulir kuning di pojok kiri ya Kak, bantu isi aja untuk dialihkan Yang ke di Mandiri. bawah. Nanti kita proses untuk pendaftaran Mandirinya untuk Kak Lola. Kalau misalnya mau dialihkan ke Mandiri, begitu ya Kak ya. Oh ya, izin Fadil mau nambahin juga untuk formulir kuning ini sebenarnya untuk mempermudah peserta, bagi peserta atau sobat JKN yang butuh layanan seperti pendaftaran baru yang dijelaskan Fadil tadi, atau mau menambahkan anggota keluarga atau reaktivasi kepesertaannya juga bisa. Jadi langsung diakses aja formulir kuning. Mohon dibantu sobat JKN untuk diinputkan nomor handphone aktifnya ya Fadil Iya. ya dan teman-teman ya. Biar nanti petugas BPJS Kesehatan dapat dengan mudah menghubungi sobat JKN semua. Nanti ada petugas jelita namanya Fadil. Gitu. Iya. Makasih. Makasih Kak Nisa. Ini dari Kak Sinta Sakti. Kak, BPJS ku ada tunggakan 4 bulan, itu bisa dicicil atau enggak? Dirhab kok bisanya kalau tunggakan 12 bulan ya Kak. Nah, untuk Kak Sinta ini untuk kalau misalnya tunggakannya 4 bulan itu bisa dicicil ya Kak. Karena memang untuk peserta mandiri yang menunggak itu kriterianya itu menunggak di 4 bulan minimalnya. Berarti bisa Kak coba diproses lagi untuk pendaftaran rehabnya melalui aplikasi mobile JKN atau di layanan Pandawa di WhatsApp Pandawa di 081 Atau bisa dari 118 WA 165 165 atau boleh hubungi kami di 08 gimana nih? 08 95 4295 67244. Mana ya cara pin ini ya? 08. Ini WA center kita di cabang Solo. Boleh dibantu chat aja kalau memang kakak abang semuanya ingin pendaftaran rehab begitu. 0895 berapa? 4295 Iya. 67244. Ini dari bentar, kita cek lagi ya pertanyaannya Kak ya. Kita dari kantor cabang Solo, Bapak. Ada itu yang nanya Bapak Kak, sama kalau Bapak dari ini. perusahaan sudah nonaktif mau beralih PBI alurnya seperti apa ya? Nah, untuk peralihan ke PBI itu Bapak Kakak Hatisa bisa langsung laporkan ke dinas sosial setempat dengan membawa kakak dan surat keterangan tidak mampu ya Kak ya. Nah, ini tergantung dari dinas sosialnya lagi nih. Kalau memang kakak masuk kategori penerima bantuan PBI nantinya, nanti akan diverifikasi melalui BPJS Kesehatan untuk diaktifkan ke PBI. Nah, ini tergantung dari dinas sosialnya ya Kak Hati saya untuk bisa didaftarkan ke PBI, ke bantuan pemerintah begitu. Jadi memang untuk PBI ini arah pengurusannya itu ke dinas sosial dan dinas kesehatan setempat. Sama-sama Kak Hatisa.
Boleh bantu tap-tap layarnya ya kak ya. Bantu. Ini dari kakak Samsul Bahri. Maaf ini BPJS cabang mana ya? Ini kita di BPJS Kesehatan kantor cabang Solo ya pak ya. Di Solo begitu. Boleh di bantu tap-tap layarnya ya kak ya. Karena kita apa mana? Nak mirror ya jadinya. Nah, terbalik ya. Kamera Jepang ya? Gitu. Mirror ya. Nah ini bang, saya gak tahu kalau terdaftar BPJS bantuan pemerintah dan mau pindah Faskas tidak bisa beda kota. Nah berarti abang POH ini BPJS gratisnya itu Dari ditanggung oleh penerima bantuan iuran dari daerahnya. Jadi tidak bisa memang dialihkan ke daerah lain. Kalau misalnya abangnya dari Kabupaten Sejunjung nih misalnya ditanggung BPJS gratisnya itu dari pemerintah Sejunjung, maka tidak bisa dialihkan ke Faskes di luaran dari Sejunjung dan Bang Poh juga bisa mengambil Faskesnya itu Di hanya sekitar puskesmas yang ada di Kabupaten Sejunjung begitu. Jadi tidak bisa dialihkan memang ke daerah Faskes di luaran dari Kabupaten Sejunjung gitu ya kak ya. Boleh dibantu tap-tap layarnya kakak abang semuanya, bantu di-share juga agar semua sobat JKN bisa terinfo informasi dari on air kita pada sore hari ini begitu. Di JKN aktif kak, tapi ada BPI-nya. PBI mungkin nggak? Ya maksudnya PBI ya. Ya berarti itu aktifnya dari penerima bantuan iuran. Ini dari Kak Vinda, BPJS dari perusahaan tapi kartunya hilang bagaimana? Nah untuk sekarang kita tidak menggunakan kartu lagi Kak untuk berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Kak Vinda cukup menggunakan KTP atau nomor atau kartu keluarga begitu. Tapi kalau kak mau pengen dicetak juga itu bisa dari mobile JKN-nya. Kalau udah punya akunnya itu nanti di menu kartu itu bisa dikirim ke emailnya. Nanti ada kolomnya itu kirim ke email. Itu bisa kak cetak atau kakak print atau mau kak bikin seolah-olah seperti kartu lagi juga bisa. Tapi untuk di kantor kita nggak ada lagi cetak kartu lagi karena ini Kak POH lanjutan pertanyaannya, tapi saya sudah pindah, gimana solusinya Bang? Nah untuk kalau memang sudah pindah, itu Bapak bisa mengakses lagi untuk peralihan ke gratisnya ditanggung pemerintah tempat daerah Kak POH tinggal sekarang melalui dinas sosial setempat atau dinas kesehatan setempat. Atau kalau misalnya Kak POH bisa dialihkan juga ke BPJS-nya itu yang mandiri dengan membayar iuran secara gotong royong kelas 3 35.000, 2 kelas 2 untuk 100.000 dan kelas 3 kelas 1 itu 150.000. Jadi kalau untuk dialihkan dan bisa diganti Faskes di tempat POH sekarang, Kak POH sekarang itu tinggal dialihkan saja ke mandiri begitu ya Kak, atau bisa langsung urus BPJS gratis di daerah tempat kakak POH sekarang yang berada begitu ya Kak. Ini dari Kak Arita. ada pertanyaan itu dari FH Yang ada. Frira. Itu kalau untuk JHT itu ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ya Kak, kita di BPJS Kesehatan. Kak, ada dari Areta Kanza Nugraha. Kak, anak bayi saya BPJS sudah diupdate. Tiba-tiba yang kemarin udah nggak aktif, bisa diaktifkan kembali. Itu di mobile JKN-nya statusnya apa Kak? Kalau misalnya BPJS-nya gratis dari pemerintah itu pertama itu kita update dulu nomor kartunya. Lalu kalau untuk kenapa non aktif itu bisa diurus lagi untuk apa BPJS gratisnya ke dinas sosialnya. Oh di Oke, ada pertanyaan lain boleh ditanyakan aja kakak abang semuanya, bapak ibu semuanya. Kebetulan kita ada live on air sore hari ini, jadi silakan ditanyakan aja sesuai dengan kebutuhan bapak ibu semuanya. Boleh bantu tap-tap layar dan juga share juga bapak ibu ke teman-temannya agar dapat informasi BPJS Kesehatan kepada bapak ibu semuanya. Itu kalau dibawa berobat ada tunggakan bisa ya Kak? Kalau udah ada PBI-nya, ada PBI karena nggak bayar, ada PBI karena nggak bayar. Boleh Kak?
kalau misalnya BPJS Kesehatan kakak lola sekarang sudah aktif, itu bisa digunakan di Vaskes tempat kakak lola terdaftar begitu. Cuman Terus memang kita saranin untuk dilunasi juga Kak, tunggakannya bisa dicicil atau dibayar lunas. Ya, kalau untuk dari Kak Areta tadi itu kalau BPJS gratis tapi statusnya udah nonaktif, yaitu balik pengurusan lagi ke dinas sosialnya Kak. Soalnya perlu diverifikasi lagi sama dinas sosial untuk mendapatkan BPJS gratis. Namun kalau untuk daftar mandiri itu bisa langsung datang ke kantor atau ke WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatannya Pak ya, di 08118 165 165. Nanti langsung ambil menu administrasi dan perubahan pengaktifan kembali status kepesertaan begitu ya, Bapak Areta Kansa Nugraha. Jadi kalau memang BPJS-nya gratis, kalau mau gratis lagi bisa langsung diurus ke dinas sosial setempat. Nanti diverifikasi lagi oleh dinas sosial apakah memang Bapak itu masuk kategori untuk di BPJS-nya itu gratis atau enggak. Nanti dilaporkan ke BPJS Kesehatan nantinya. Kalau memang membutuhkan layanan BPJS Kesehatan, nanti langsung bisa dialihkan ke Mandiri. Kak Ola Pitaloka. Oh oke, makasih Kak. Sama-sama, boleh bantu tap-tap layarnya juga Kakak Ola. Bantu share juga ke teman-temannya Kakak Ola biar bisa terinfo terkait program yang ada di BPJS Kesehatan ya Kak ya. Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung ditanyakan ke kita selagi kita masih live. Ya, jadi pada intinya untuk di live on air kita pada episode hari ini memang membahas mengenai rencana pembayaran iuran secara bertahap yang dimana jika memang sobat JKN semuanya yang sekarang BPJS-nya itu nonaktif menunggak, yang pesertanya yang segmennya sekarang itu mandiri dan nonaktif karena menunggak, bisa diambil program pembayaran secara bertahap, dimana untuk yang peserta mandiri itu yang menunggak minimal 4 bulan menunggak itu bisa diakses program rencana pembayaran secara bertahap. Nah untuk yang sekarang sudah aktif nih, aktif PBI ataupun aktif yang ditanggung perusahaan, aktif PNS atau Polri, TNI yang sebelumnya pernah terdaftar BPJS-nya mandiri itu dan bisa memiliki tunggakan dan itu bisa dicicil juga. Ya, itu bisa dicicil juga di pengambilan program rehab. Nah, itu minimal bulan menunggaknya itu 2 bulan menunggak. Nah, maksimal untuk pengambilan program cicilannya itu di 36 bulan begitu. Boleh dibantu share ke Bapak Ibu yang teman-teman lainnya ya, Kakak yang sudah join. Kalau ada yang lagi mau bertanya bisa silakan. Halo, yang pengen bertanya bisa tanyakan lagi ke kita. Bantu tap-tap layarnya juga agar semua sobat JKN semuanya itu terinfo mengenai program-program yang ada di BPJS Kesehatan begitu ya Kak ya. Kak, kalau mau ikut BPJS tempat kerja suami bisa dilakukan sendiri apa harus sama HRD katanya Pak? Oh, berarti kakak juga kerja Kak. Kalau untuk pekerja itu kedua-duanya itu wajib terdaftar JKN-nya Kak. Karena kan yang namanya pekerja itu wajib terdaftar kedua-duanya. Nggak bisa misalnya kakak kerja tapi mau masuk tanggungan suami itu nggak bisa Kak. Tapi kalau misalnya kakak nggak kerja, pengen ikut suami karena udah masuk tanggungan suami, itu bisa langsung dari HRD-nya aja Kak. Nanti itu bisa Kak lapor untuk dialihkan sama HRD-nya. Atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan ya Kak ya. Ini perusahaan gitu. Ya, atau bisa langsung dengan membawa surat keterangan SK dari suaminya begitu. Boleh dibantu tap-tap layarnya, boleh di-share juga Bapak Ibu semuanya agar sobat JKN yang belum join nih bisa join dan mendapatkan informasi yang sama dari kita BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo begitu.
tinggal 4 nih. Tinggal 2. Tinggal berapa? Tinggal Ini ada yang nanyain Kak Moy nih. Boleh Kak Moy join ke live TikTok kita. Wah, ada yang nanyain Kak Amoy nih. Kak Moynya di mana katanya? Kak Moy. Wah, banyak fansnya Kak Amoy nih ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo sebenarnya KN semuanya yang ingin bertanya boleh bantu di chat kita aja atau dibantu tanyakan aja di live TikTok kita yang sekarang ya. Atau boleh kita bantu jawab pertanyaan yang lama juga ya, agar dapat info ke sobat JKN semuanya. Mana lagi? Ada yang nanya Agus syarat ganti Vaskes gimana Kak? Cuman ke dari Mobile JKN aja Kak atau dari Pandawa juga bisa untuk perubahan Vaskesnya. Kalau ada yang mau pengen pindah tempat berobatnya itu bisa langsung dari Pandawa di nomor yang ada di kanan atas 0811 8105 105 atau dari Mobile JKN juga bisa. Kalau udah punya akunnya itu bisa ambil di menu perubahan data peserta. Nanti itu di scroll ke bawah nanti ada perubahan FKTP. Nanti itu bisa diubah. Untuk aktifnya nanti itu di bulan depannya ya kakak semua. Kak mau nanya cara ngubah nomor telepon JKN gimana? Nah itu bisa kakak ubah di aplikasi Mobile JKN ya kak ya, di perubahan data peserta. Nanti tinggal kakak ganti aja nomor HP yang lama ke nomor HP yang baru gitu kak. Atau bisa juga kakak akses di layanan WhatsApp Pandawa di 08118165 165. Nanti kakak ambil administrasi lalu ambil perubahan data peserta. Begitu ya kak ya. Nanti berarti nomor HP yang baru. iya, nanti berarti bisa dua akses ya kak ya untuk perubahan nomor pesertanya. Bisa di aplikasi Mobile JKN di menu perubahan data. Selanjutnya di nomor WhatsApp Pandawa di 08118165 yang di pojok kanan atas ya kak, di WhatsApp Pandawa kita. Boleh bantu tap layarnya juga kakak Rindia nih, bantu share juga agar semua informasi yang kita berikan di sore hari ini dapat terinfo juga ke sobat JKN semuanya, begitu. Sobat JKN kalau ada yang pengen bertanya bisa langsung tanyakan aja. Seputar JKN juga bisa. Ini ada yang nanya Kak Moy nih, Kak Moynya kemana katanya? Boleh gabung lagi Kak Moy. Tadi ada peserta. Nih yang nanyain Kak Moy, udah ada lagi loh Kak Moynya. Ini Kak Amoy nih namanya nih. Ya boleh bantu di tap layar lagi kakak semua yang sudah bergabung, dan boleh bantu share juga ke teman-temannya agar informasi yang kita berikan pada sore hari ini dapat terinfo juga ke teman-teman Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudaranya Iya. di kampung, saudara-saudaranya di rantau. Atau teman tempat bekerjanya boleh bantu di share juga agar ketika Bapak teman-temannya ingin bertanya bisa kita jelaskan sesuai dengan ketentuannya, begitu ya Kak ya. Boleh bantu di tap layarnya. Ini Kakak Hana Harona selamat bergabung, Kak Eci, Kak Abang Andrian. Boleh dibantu tap layar. Belum. Lagi nggak ada. Ini BPJS Kes saya kok non aktif, malah dianggap mampu padahal saya kuli. Solusinya gimana? Nah, ini memang kalau untuk memang kalau untuk penonaktifan BPJS gratisnya itu dilakukan oleh dinas sosial setempat, karena memang dinas sosial setempat lah yang memverifikasi apakah memang Bapak Andrian ini mampu atau tidak, begitu. Nah, ini sesuai dengan desilnya. Kalau untuk BPJS gratis ini itu dari desil 1 sampai desil 5. Kalau Bapak Abang Andriannya itu masuk ke kategori desil 6 sampai desil 10 memang tidak ditanggung BPJS gratisnya. Jadi tinggal Bapak Abang Andrian
daftar BPJS yang mandiri begitu, dengan membayar iuran per bulannya itu di 35.000 untuk kelas 3, 100.000 untuk kelas 2, dan kelas 1 150.000 Untuk kelas 1. per orang. begitu ya Kak ya. Saya sudah ke kantor desa, kecamatan, bahkan udah ke Dinsos, sudah kirim foto rumah saya. Untuk untuk gimana kenapa masih lama itu kita juga nggak bisa Ya menjawab. karena memang diverifikasi dulu oleh dinas sosial, karena Untuk penonaktifannya memang penonaktifan ataupun reaktivasi kembali memang bukan wewenang dari BPJS Kesehatannya, memang dari Kemensos dan juga Dinsos setempat Iya. di daerah tersebut yang menentukan bahwa masyarakatnya yang melaporkan ini layak atau tidak Iya. layak tergolong sebagai keluarga tidak mampu atau mampu untuk dapat BPJS gratis. memperoleh jaminan gratis gitu. kalau memangnya sudah diverifikasi nanti dilaporkan ke BPJS Kesehatan, dari kami BPJS Kesehatan nanti dialihkan ke BPJS gratis, nanti akan kami informasikan bahwasannya sudah direaktivasi ke BPJS gratis, begitu ya Bang ya. Ada pertanyaan dari Cindi HDY, Kak, pasien sudah meninggal dunia dan sudah dilaporkan ke BPJS Kesehatan dengan surat keterangan meninggal, kenapa masih ada tagihannya? Untuk tagihannya itu, misalnya kakak meninggalnya itu pasiennya itu di bulan kemarin, tapi kakak baru lapor di bulan ini, itu kan baru sampai di tahap dinonaktifkan aja. Jadi itu perlu dikoreksi iurannya di bulan ini. Kalau kakak tagihan yang tersebut itu merupakan tagihan setelah meninggal, itu bisa dikoreksi. Iya. Misalkan meninggalnya di bulan Mei, kakak baru laporkannya di bulan Mei, kemudian iuran bulan Mei belum dibayarkan, meninggal di bulan Mei dan dilaporkan di bulan Juni ini. Nah kan kita bantu untuk nonaktifkan di bulan Juni. Namun tagihan bulan Mei ini karena kakak belum bayarkan, maka dia masih terhitung tagihan sehingga masih menjadi kewajiban mungkin keluarganya. Iya, tapi kalau untuk bulan Juninya bisa Ya, dikoreksi. bisa Ya. kita Bisa datang ke kantor hapuskan lagi gitu. aja kakak, nanti sampaikan untuk Jadi alangkah baiknya kalau memang dikoreksi tagihannya. Kalau memang perlu dikoreksi, nanti kita koreksi tagihannya sampai iya. sepatutnya yang perlu ditagihkan. Kalau untuk apa, pengen nanya-nanya kenapa bisa nonaktif? Ini apa Kak bisa Cindi dari- Novita nih, kebetulan kita membahas rehab juga nih hari ini di on air kita, di episode on air kita hari ini. BPJS Mandiri belum bayar sampai saat ini sekitar 2 jutaan. Untuk rehab cicil gimana ya? Nah itu Kakak Cindi bisa akses untuk pendaftaran program rehab melalui aplikasi mobil JKN ya Kak ya, atau di WhatsApp Pandawa di 08118 165 165 nanti di Atau bisa chat juga di akun WA Center BPJS Kesehatan Iya. Cabang Solo di 0895 Boleh dilihatin aja Om. mirror ya. Tapi kebalik ya. Ketika ini 08 berapa? 0895 sebut Noy. 0895 Ya. 4295 4295 6724 4 2 4 satu lagi. bisa dipin ya saya? Memang semuanya ini nomornya. Iya, iya. Iya. Oh. Nah, itu bisa kalau untuk nanya-nanya daftar cicilannya berapa per bulannya, itu bisa juga hubungi kita di WA Center kita. Terus ada yang pertanyaan dari Arsi, Kak, kalau untuk rujukan gigi bungsu tumbuh miring bisa nggak dirujuk dari FKTP ke RS kalau nggak lubang? Yang pertama itu prosedurnya kita kakak ke puskesmasnya dulu atau FKTP-nya, itu nanti balik lagi tergantung dari dokternya, Ya. apakah itu perlu Ada unsur medis yang dirujuk atau tidak, apakah mereka bisa langsung menanganinya. Kak kalau anak pindahin ke kakak ke nenek. Kak kalau anak dipindahin kakak ke neneknya, apa BPJS juga masih ikut orang tua apa neneknya? Ini tinggal dibantu laporkan saja ke BPJS Kesehatan terdekat ya Kak ya, untuk update datanya sehingga masuk gabung ke kakak neneknya begitu Iya. ya Kak ya, Anissa Melisa. Bang, BPJS saya nggak aktif setelah bansos saya di stop. Apakah bisa aktif kembali? Nah, untuk pengaktifan BPJS gratisnya itu memang arah pengurusannya ke dinas sosial setempat ya Kak ya. Silakan Nanti dilaporkan ke
ke dinas sosial setempat. Nah, nanti dinas sosial setempat lah yang akan memverifikasi apakah memang kakak Anessa itu berhak mendapatkan BPJS gratis atau enggak. Setelah diverifikasi, dilaporkan ke BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan akan mereaktivasi kembali BPJS Kesehatan kakak, dan nanti akan kami informasikan bahwasanya kakak Anessa sudah aktif kembali ke tanggungan BPJS gratis. Begitu kakak Bisa Anessa. beralih ke mandiri, jelaskan Om yang saya Nah ya, kalau memang kakak butuh BPJS-nya itu bisa dialihkan ke BPJS yang mandiri dengan iuran 35.000 per bulannya untuk kelas 3, 100.000 untuk kelas 2, dan 150.000 untuk kelas 3, ya kelas 1. Ya. Terus ada pertanyaan dari Cindy Novita lagi. Itu kalau dicicil apa bisa langsung aktif kakak? Soalnya kemarin anak kontrol BPJS gratis dan sekarang non aktif. Kalau untuk cicilan, kalau pengen daftar mandiri itu misal kita statusnya mandiri menunggak, itu cicilannya misalnya 3 bulan itu baru aktifnya nanti setelah cicilan selesai di bulan ketiga tersebut. selama proses rehab atau cicilan ini memang kartunya masih non aktif Iya. sampai benar-benar cicilannya selesai, Karena kan- statusnya sudah tidak ada tunggakan atau lunas, baru kartunya aktif kembali, baru bisa digunakan untuk berobat gitu. Ini dari Kak Rini, Kak mau daftar. Kak, aku udah daftar JKN tapi cuma aku aja yang ada di JKN itu. Sementara istri dan anak nggak ada. Ini mungkin Kakak Rindi Ani 573 mungkin untuk istri dan anaknya itu belum terdaftar BPJS kesehatannya begitu, Atau dalam terpisah, atau terpisah segmennya. Misalnya suaminya itu sekarang aktif PBI sedangkan ibunya itu non aktif, jadi tidak sama begitu. Jadi kalau Atau segmennya dua-duanya itu sama-sama pekerja, iya, atau kalau misalnya segmennya itu sama, pasti untuk JK-nya itu sama. Kalau munculnya itu pasti ketiga-tiganya digabung jadinya. Berarti untuk kakak Rindi, untuk istri dan anaknya itu berbeda segmen. Bisa jadi kakak Rindinya itu mandiri, sedangkan istri dan anaknya itu aktif ditanggung pemerintah. Jadi nggak muncul dia di satu aplikasi mobil JKN. Begitu ya kak. Lanjut dari Cindy Novita tadi, kakak Cindinya, BPJS kemarin aktif di Pekanbaru, dipergunakan kontrol tiap bulan, dan sekarang pindah ke Sumbar, BPJS-nya non aktif. Ya, kalau untuk BPJS gratisnya, kalau misalnya kakak udah pindah ke Sumbar, udah dilapor kakaknya, udah domisilinya udah di kakaknya itu udah di Sumbar, itu bisa saja dinonaktifkan untuk BPJS gratisnya. Dan pengajuannya lagi itu bisa datang ke dinas sosial daerahnya untuk diverifikasi lagi sama dinas sosial. Kak, saya nggak bisa akses link dari WhatsApp Pandawa. Apa karena saya sedang di luar negeri ya? Nah, gimana nih Bang Nanda? Di luar negeri bisa akses layanan Pandawa nggak? Bisa. Bisa. Mungkin kemarin itu lagi lagi ada gangguan. Coba lagi aja kakak. atau pakai kontak. Nah, ini nih dari Kak Riri. Oh, ini nih. Mungkin katanya sedang peningkatan sistem. Iya. Aplikasi kita baik WhatsApp Pandawa maupun aplikasi mobile JKN memang lagi ada peningkatan sistem ya kak ya. Jadi Karena memang terganggu untuk penggunanya. iya. Dari Juna, minta rujukannya di tadi, tapi tanggal 11 Juni baru bisa masa denda rawat inap, dan 12 Juni operasi. Itu gimana kakak? Kalau misalnya kakak sebelumnya udah pernah sedang menunggak terus diaktifkan, kan itu nanti ada denda, masa denda pelayanan rumah sakit itu selama 45 hari. Jika kalau masuk rawat inap itu memang nanti ketika Tadi mau 11 keluar Juni, dari ya, rumah habis sakit, masa nanti rawat inap. di bagian administrasi akan diberitahu berapa denda rawat layanannya. Itu kalau untuk metode penghitungannya itu 5% dari biaya diagnosa dikali bulan menunggak dikali dari 5%. Nanti itu udah langsung keluar, ada kertasnya, nanti itu bisa dibayarkan seperti kita bayar tunggakan yang bisa ke pos, billing, atau dari mobile banking juga bisa. Kak, kenapa saya mau
mau daftar mobil JKN terkendala data inquiry Dukcapil. Mungkin pastikan lagi nih nomor NIK dari Kakak Amar Geraldine. Apakah memang NIK-nya itu yang dimasukkan ke aplikasi mobil JKN memang udah terdata di Dukcapil atau belum, begitu ya Kak ya. Dipastikan dulu data NIK yang diinputkan di aplikasi mobil JKN. Saya ada rencana bayar SC kedua di luar DKI harus gimana ya tadi? Iya harus punya pas kasih ya. Nah, Kak. Kamu aja. Saya ada rencana lahiran SC kedua di luar DKI. Harus gimana ya syaratnya Kak? Kalau misalnya Kakak mau di luar DKI, berarti Kakak domisilinya sekarang di DKI. Nah, berarti Kakak harus pindah vaskes dulu di luaran DKI yang terdekat di tempat domisili Kakak begitu. Nanti rujukannya itu di FKTP yang terdaftar pada saat Kakak alihkan sekarang, lalu nanti dirujuk ke rumah sakit untuk SC-nya begitu ya Kak. Tapi sebelumnya itu harus ada kontrol terus tiap bulannya Kakak untuk dapat buku KIA-nya yang warna pink. Itu syarat. Kianya harus terisi Kak. Oh, Kak Amar Geraldine apa harus aktif dulu BPJS-nya baru bisa daftar? Nah, berarti sekarang kondisinya Kakak Amar Geraldine ini BPJS-nya itu non aktif berarti ya Kak? Mobil JKN harus aktif dulu ya Bang? Enggak, berarti bisa registrasi dulu mobil JKN-nya. Nggak harus aktif dulu untuk bisa login di aplikasi mobil JKN-nya ya Kak Amar Geraldine. Berarti coba lagi untuk diproses lagi pendaftaran BPJS pendaftaran aplikasi mobil JKN-nya. Ada yang tanya dari Mentari, cara pindah vaskes gimana? Itu bisa dari mobile JKN di menu perubahan data peserta jika udah punya akunnya dan udah login, atau bisa dari Pandawa di pojok kanan atas itu di 0811 8165 165 diambil menu nanti administrasi perubahan vaskes atau perubahan data. Kak mau nanya, kalau ada satu BPJS yang masih aktif dan dua sudah non aktif, apakah yang dua bisa dicairin Kak? Nah untuk ini pencairan kalau untuk kita di BPJS Kesehatan itu sistemnya kan iurannya itu gotong royong, jadi tidak ada yang sehat membantu yang sakit. Kalau untuk pencairan itu di BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya, itu untuk jaminan hari tua kalau tidak salah. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan, iuran yang Kakak bayarkan selama ditanggung perusahaan maupun BPJS-nya mandiri dan menunggak itu tidak bisa dicairkan karena memang kita sistemnya di BPJS Kesehatan itu gotong royong ya Kak ya. Terus ada pertanyaan dari Mimi, Kakak kenapa saya biasanya bayar 70.000 untuk dua peserta, kenapa sekarang pas mau bayar jadi 300.000? Yang mana nih? Ada Mimi. Nih Kak, kenapa saya bisa bayar 70.000 dua peserta? Kenapa sekarang pas mau bayar jadi 300.000? Kalau 300.000 berarti di kelas 1 tuh Kak. Berarti Kakak ada pernah akses di perubahan kelas nih di aplikasi mobil JKN atau di layanan WhatsApp Pandawa atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Karena memang kalau 300.000 iuran per bulannya berarti Kakak sudah masuk ke kelas 1. Untuk satu jiwanya 150.000. Coba dicek lagi di aplikasi mobil JKN-nya Iya, Kak. Karena ada di info peserta itu nanti ada nama, statusnya sama kelasnya itu Kak. Iya, dipastikan lagi di aplikasi mobil JKN ya Kak ya. Untuk kelas rawat inapnya. Kalau memang sudah terdaftar di kelas 1, berarti bisa dialihkan lagi ke kelas 3-nya itu terdaftar 1 tahun di kelas 1. Begitu ya Kak. Nanti coba dicek lagi, coba diingat lagi apakah Kakak memang pernah mengakses pindah kelasnya atau gimana. Karena memang kita tidak merubah kelas rawat inap tanpa persetujuan dari peserta yang mengakses melalui aplikasi mobil JKN, layanan WhatsApp Pandawa, dan datang langsung di kantor BPJS Kesehatan. Begitu Kak. Nah, pertanyaan dari Apriyadi, Bapak Apriyadi atau Ibu Apriyadi. Kakak, bagaimana cara mengetahui BPJS aktif atau tidak? Itu bisa dari layanan Pandawa di pojokan atas 0811 8165 165, nanti ambil info pesertanya. Kalau tidak bisa dari mobile JKN-nya dengan daftar dulu akunnya, download dulu di Play Store atau App Store mobile JKN, lalu nanti ambil
menu daftar itu nanti isi apa yang dimintanya, kelengkapannya. sama kalau pengen verifikasinya melalui nomor telepon atau pulsa itu perlu Pastikan ada saldo pulsanya. Iya, ini dari kakak Mentari, setelah melahirkan di luar DKI, apa bisa kembali lagi ke Vaskes DKI kak? Bisa kak untuk terdaftar di Vaskes sebelumnya itu minimal 3 bulan terdaftar di Vaskes yang sebelumnya, iya baru dialihkan ke Setelah 3 bulan baru Vaskes lagi ke yang Vaskes yang di DKI tadi kak. jadi harus terdaftar 3 bulan dulu kak di Vaskes yang sebelumnya, baru dialihkan ke Vaskes berikutnya. Ada Begitu. pertanyaan lagi dari Kak Dira. Kak mau tanya, tunggakan harus dibayar semua atau ada keringanan, soalnya besar banget. Kalau untuk BPJS-nya mandiri itu bisa dicicil kakak, misalnya kakak udah menunggak berapa bulan itu nanti bisa dicicil. Tapi untuk keaktifannya itu nanti baru bisa aktif setelah cicilannya aktif. lunas. Itu namanya program rehab. Kalau kakak pengen ikut program rehab itu bisa dari kanal Pandawa di pojokan atas atau dari Mobile JKN-nya. Kalau udah punya akunnya bisa ambil nanti menunya rehab di dalam menu Mobile JKN-nya, atau bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat Untuk kita atau bantu daftarkan rehabnya. atau bisa dari WA Center kita. Tapi ini kebalik ya. Nah ini kalau mau cepat nih pendaftaran rehabnya, boleh bantu di ping aja WA center kita cabang Solo di 089 berapa Kak Moy? 0895 0895 4295 67244. Sekali lagi. 0895 4295 67244. Nah ini nomor WA center cabang Solo untuk pendaftaran rehab nih Kak. Atau boleh mungkin di Vaskes terdekat kita sudah juga melampirkan barcode maksudnya barcode untuk pendaftaran rehab. Nah itu ada WA center kita juga di Vaskes terdekat. Boleh dibantu di scan aja barcode kita di Vaskes Bapak Ibu semuanya yang terdekat di wilayah cabang Solo untuk pendaftaran rehabnya begitu. Lagi ditanya lagi sama Kak Diranya, nggak ada keringanan gitu Kak, rehabnya bisa besar soalnya udah mau 10 juta. Kalau untuk tunggakan itu kita maksimal hitungannya udah sampai 24 bulan aja Kakak. Misalnya Kak nunggak 10 tahun, 5 tahun. Nah, Ya, itu yang yang ditagih cuma 24 bulan Misalkan menunggak, aja. yang kakak menunggak sudah 5 tahun nih, nggak dibayar-bayar. Nah, keringanan yang diberikan oleh BPJS adalah kakak cukup bayar 2 tahun aja. 3 tahun ini sudah dipotong oleh BPJS Kesehatan. Iya. Cukup bayar 2 tahun, itu bentuk keringanannya. Dan keringanannya lagi, 2 tahun ini pun kalau dirasa berat untuk dibayar lunas, kakak bisa ikut program rehab rencana pembayaran bertahap yang dicicil ini. Dia kakak bisa cicil sesuai kemampuan kakak berapa selama maksimal berapa bulan. Nah kalau untuk pesertanya mandiri itu dia maksimal bulan menunggaknya di 4 bulan dan maksimal untuk dicicil itu maksimal 12 bulan Kak. Ya, jadi kalau misalnya kakak menunggak 24 bulan bisa dicicil 12 kali cicilan begitu ya Kak. Nah ini gimana Kak, dari Kak Cicik syarat buat BPJS apa aja Kak? Nah bisa langsung kakak akses di layanan Pandawa dengan menyiapkan KTP kakak dan juga buku rekening ya Kak ya. Nanti bisa langsung diakses di layanan Pandawa di 011 8165 165 nanti diakses administrasi lalu bisa langsung pendaftaran baru. Atau boleh juga nih di pojok kiri ada nih gambar menu warna kuning. Link kuning yang di bawah. Iya, boleh diakses itu aja. Langsung di bawah. Boleh diakses aja itu Kak untuk pendaftaran untuk buat Kak Cicik nih untuk syarat buat BPJS Kesehatan langsung diklik saja di link pojok kiri ya Kak ya untuk Nanti pendaftaran. kita bantu. Ya. Nanti ada petugas yang bantu Kakak untuk daftarkan BPJS Kesehatannya sesuai dengan syarat yang diminta di link tersebut ya Kak. Kok gitu? Ada pertanyaan dari Nie, Kak mau nanya, saya kerja terima upah, apa suami saya bisa ikut karena saya suami tidak punya BPJS? Itu bisa dengan cara diupdate dulu, iya. Itu bisa dilaporkan ke kantor BPJS terdekat atau dari Atau ke Pandawa. bendahara atau HRD-nya. Misalnya nih, kakak sekarang bekerja di sebuah perusahaan atau sebagai pegawai swasta di badan usaha misalkan. Nah, statusnya sekarang kan ditanggung oleh si pekerja. Kakak mau masukin suami dan juga anak. Nah, kakak bisa lapor ke HRD-nya atau bisa lapor ke bendaharanya langsung atau bisa juga lapor ke BPJS Kesehatannya untuk bisa
mendaftarkan atau memasukkan anak dan suaminya, karena ketentuannya setiap setiap pekerja itu dia bisa menanggung suami dan 2 orang anak. Intinya 5 orang peserta. 3 orang anak. 3 anak. Intinya 5 orang peserta, 5 suami orang. atau istri dan 3 orang anak. Begitu ya Kak. Ada Ini dari Mentari. Ada dari Mentari nih, Kak. Misal lahiran bulan besok, kalau pindah Vaskes sekarang apa langsung aktif Kak? Nabi untuk perubahan Vaskes pada bulan Juni ini, misalnya Kakak akses di bulan ini, berarti TMT aktif di Vaskes yang baru itu di tanggal 1 Juli Kak. Kalau misalnya Kakak sekarang aksesnya itu di 1 Juli baru terdaftar di Vaskes berikutnya. Begitu ya Kak ya? Bisa Kak pindahkan sekarang atau Kalau Nah. pindahan sekarang ini kan tanggal 6, berarti dia akan aktif. Ini tanggal 6 sekarang. Tanggal 5. Iya, tanggal 5. Nah, baru tanggal 5 sekarang kan Kakak pindahkan Vaskesnya tanggal 5. Besok Kak di tanggal 1 baru Kakak bisa akses atau bisa digunakan. Nah, saran kami bagusnya Kakak pindahkan di tanggal 30 di akhir bulan ini. Di akhir bulan ini Kakak pindahkan, di tanggal 1 dia bakal langsung bisa digunakan di Vaskes terdaftar Kakak pindahkan tersebut. Gitu. Ya ini dari, boleh, udah siap ya Kak? Pertanyaannya terjawab semuanya ya. Ini dari Kakak Vanessa Maurelia Adestin. BPJS mati gara-gara diesel tinggi, apa masih bisa diaktifkan lagi? Nah untuk kalau misalnya Kakak desilnya di rentang 6 sampai 10 memang tidak, Tidak mendapat masuk ya. kategori BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Iya. Karena yang ditanggung oleh pemerintah hanya desil 1 sampai dengan Desil 5. Nah Kakak Vanessa bisa kalau mau beralih ke BPJS-nya itu mandiri. Hmm. Nah, Kakak bisa akses di layanan WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165. Nanti Kakak bisa langsung akses administrasi lalu pengaktifan kembali status BPJS Kesehatan yang sudah nonaktif begitu ya, Kak. Apa gitu? Ini Kakak 1% tadi nih, Kak mau nanya kalau ada 1 BPJS yang masih aktif dan 2 sudah nonaktif. Itu yang dicairkan. Nah, itu kan- tenaga kerjaan. Nah itu kok kalau untuk cairan ini kita tidak ada di BPJS Kesehatan Kak, karena kita iurannya itu sifatnya gotong royong, yang sakit yang sehat bantu yang sakit begitu ya Kak. Kalau pindah dari Vaskes pindah ke klinik biasa Bisa nggak Kak? Bisa Kak. Iya untuk Kak Ini Nie. selama masih kategorinya FKTP. Iya FKTP Vaskes tingkat pertama. Bisa Dalam dipindahkan. tingkat pertama dia bisa dipindahkan kalau Kak sebelumnya di puskesmas mau pindah ke klinik, selama klinik itu kategorinya masih FKTP ya Om ya. Iya baru Bisa. bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena samanya kok gitu. Jadi untuk pindah Vaskes ke klinik, kalau misalnya Kakak itu BPJS-nya itu mandiri bisa ya Kak untuk pindah ke klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau misalnya Kakaknya aktif BPJS gratis bantuan pemerintah daerah, misalnya Kakaknya orang Kabupaten Solo misalnya. Nah, Kakak ini aktif BPJS-nya itu gratis dari bantuan pemerintah Kabupaten Solo. Jadi nggak bisa dipindahkan ke klinik Kak. Dia syaratnya Sesuai dengan puskesmas yang ada di Kabupaten Solo. Begitu Kak Nie. Kak, kan aku baru perubahan BPJS dari mandiri Ke swasta ke APBD itu cara lihat aktifnya gimana Kak? Nah, boleh Kakak Mom Atar bisa akses melalui aplikasi Mobil JKN di menu info peserta. atau di melalui chat Pandawa Iya. ini pilih info peserta. Iya begitu di 0811 8165 165 ya Kak. Di pojok kanan atas nanti Iya, diakses kalian saja, bisa. di ping aja WhatsApp-nya. Lalu nanti ambil administrasi lalu pilih info peserta ya Kak. Iya. Kak, saya pertama bayar, kok error gimana? Nah, pastikan dulu Kak, Kakak bayarnya itu melalui aplikasi apa nih, M-Banking apa nih? Karena memang setiap M-Banking itu memang berbeda, VA yang berbeda. VA yang berbeda, tapi menggunakan nomor kartu BPJS Kesehatan. Iya. VA-nya berbeda-beda. Contohnya, kalau melalui M-Banking Mandiri, VA-nya kan memang 89888 nomor kartu, kemudian hilangkan nolnya 2. Nah, kalau di bank yang lain selain dari Mandiri, dia itu bukan 8988 tapi 8885 kali. Iya. Atau Nanti pindah ke Olin yang namanya Bank Nagari, gimana Om? kalau untuk ke Beda Olin, lagi ya, caranya. kalau pembayaran melalui M-Banking Olin atau Bank Nagari nih,
kakak siapa tadi ya? Boleh dicek dulu ya, Kak Za. Nah itu pembayarannya itu kakak ambil di menu tagihan atau bayar, lalu ambil BPJS Kesehatan, lalu masukkan 03 kali, lalu masukkan nomor BPJS Kesehatannya, lalu tambahkan 01. di belakang. Ya sekali lagi nih kami ulang nih, 03 kali, lalu tambahkan nomor kartu BPJS Kesehatan kakak Za, lalu tambahkan 01, begitu ya kak. VA pembayaran via Bank Nagari atau Olin. Kalau untuk dana bisa juga nih. Kalau dana pakai kartu BPJS Kesehatan pembayarnya. Kalau untuk untuk BRI Link itu bisa pakai nomor kartu BPJS Kesehatan saja. Ini kakak Mentari tadi udah dijelasin juga ya untuk pertanyaannya. Oke baik kak, cara pindah vaskes kembali ke DKI harus ke kantor BPJS atau bisa lewat aplikasi mobil JKN. Bisa kak dilalui aplikasi mobil JKN dan Pandawa. Itu nanti diakses di perubahan data ya kak. Baik kak, terima kasih sama-sama kak Za. Boleh bantu tap-tap layarnya juga kak Za dan share juga ke teman-teman kak Za agar informasi yang kita berikan sore hari ini dapat terinformasikan ke kakak, teman-teman kakak Za. Bisa dicairkan uangnya. Nah, itu perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan memang prinsipnya kita saling tolong menolong. Jadi iuran yang kita berikan tidak hanya untuk asuransi diri kita, tapi juga kita membantu peserta lain yang sakit. Nah, satu orang yang sakit dengan iuran yang dibayarkannya tiap bulan, misalkan contoh, satu orang peserta ini dia memerlukan tindakan operasi jantung. Si peserta adalah pembayar iuran kelas 3 35.000 satu bulan. Nah, jika hanya dengan iuran yang dia kumpulkan sendiri untuk membiayai operasi ini tentu tidak mencukupi, sehingga perlulah untuk itu bantuan dari kita sama-sama secara gotong royong membayarkan melalui iuran yang kita bayarkan setiap bulannya begitu. Bisa langsung aktif kak, kalau ada tunggakan terus dibayarkan apa bisa langsung aktif? Bisa langsung aktif karena ketika tunggakan itu kakak bayarkan, di saat itu juga kartunya bisa langsung aktif dan bisa digunakan. Cuma catatannya karena statusnya ini adalah menunggak ya, membayarkan tunggakan. Kalau kakak butuh untuk rawat inap ya, ini contoh ini kategorinya rawat inap. Setelah iuran kakak bayarkan tunggakannya, kemudian kakak harus butuh rawat inap. Nah itu ada namanya denda layanan. Nah denda layanan ini 45 hari ke depan. sejak kakak membayarkan, berarti hari ini dibayarkan 45 hari ke depan ada yang namanya denda layanan. Jadi untuk perhitungan denda layanan gimana om? 5% dari biaya pelayanan rumah sakitnya dikali bulan menunggak. Begitu ya perhitungan dari 45 hari denda rawat inapnya. Kalau misalnya kakaknya menunggak 24 bulan, berarti pengali dari bulan menunggaknya itu 12 kali begitu ya kak, untuk pengali dari 5% kali biaya pelayanan rumah sakit dikali bulan menunggak maksimal 12 bulan. Ya itu kategorinya kalau rawat inap. Kalau cuma pemeriksaan biasa tidak ada denda. Dan kalau setelah 45 hari sudah habis lewat 45 harinya dan bayar iurannya rutin. Iya rutin. Nah, berarti tidak ada lagi warning kalau 45 hari ada denda layanan, begitu. Kak, saya sudah bayar BPJS virtual account, tapi di aplikasi kok belum terbayarkan ya? Gimana itu ya solusinya? Nah, pastikan dulu kak, kakak bayarnya melalui banking apa, dan pastikan apakah statusnya itu sudah berhasil atau belum. Apakah statusnya itu pending? Kalau pending itu pasti iuran yang kakak bayarkan itu kembali lagi ke saldo kakak dan belum masuk ke kita BPJS Kesehatan. Nah pastikan lagi nih kak, apakah memang sudah terdebet iuran yang kakak bayarkan itu. Dari PBI di blok dan sekarang pindah ke Mandiri lewat Pandawa. Pas udah 2 minggu lebih mau dibayar nggak bisa terus. Nah pastikan dulu kak, dari tiket Pandawanya yang diinformasikan dari Pandawa itu apakah memang kakak daftar mandirinya itu menunggu 14 hari atau tidak. Kalau menunggu 14 hari berarti kakak memang menunggu 14 hari dulu baru bisa dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya. Begitu. Kalau lupa sandi, mobil JKN-nya gimana? Bisa diakses langsung. Klik lupa sandi kan? Iya, klik lupa sandi nanti ada dikirim kode ke verifikasi nomor HP yang terdaftar atau emailnya.
Kak, kalau BPJS pemerintah udah nggak aktif, bisa diaktifkan lagi nggak ya? Kalau untuk pengaktifan kembali BPJS gratisnya itu memang arah pengurusannya tetap ke dinas sosial setempat atau dinas kesehatan setempat ya kak ya, dengan membawa kakak dan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Nah nanti dinas sosial setempat lah yang akan memverifikasi apakah memang kakak Anggi tadi kakak apa ya, kakak Uut, apakah memang kakak Uut ini berhak menerima BPJS gratis dari pemerintah atau enggaknya, itu akan diverifikasi oleh dinas sosial, dan dinas sosial melaporkan ke BPJS Kesehatan, dan BPJS Kesehatan akan mereaktivasi kembali status yang non aktif tadi dari BPJS Kak Uut, lalu kami informasikan ke nomor WhatsApp atau melalui surat nanti Kak Uut ya kak. Begitu untuk reaktivasi dari BPJS non-aktif kakak. Atau kakak kalau misalnya dialihkan ke Mandiri, kakak bisa akses di layanan WhatsApp Pandawa di 08 118 165 165 atau ya di layanan WhatsApp Pandawa untuk pengaktifan kembali status yang sudah non-aktif. Begitu ya kak. Saya daftar mandiri dan hari ini waktunya bayar tapi nggak bisa terus, keterangannya sudah dibayar terus. Nah boleh kakak bayarnya melalui apa nih? Mungkin VA pembayarannya itu yang kakak inputkan melalui m-bankingnya salah. Kembali kami sampaikan untuk pembayaran BPJS Kesehatan itu di m-banking BRI itu menggunakan 85 kali lalu 11 digit angka nomor kartu BPJS Kesehatan ibu dari belakang. Berarti misalnya kan ada 03 kali di depan tuh. 02 di depan tuh dihilangkan, lalu 11 digit angka ke belakangnya itu disambung dari 885 kali, lalu nomor kartu BPJS Kesehatan di 11 digit di belakang. Begitu kak. Itu melalui BRI. Ya, kalau untuk melalui Livin Mandiri itu 8983 kali, lalu baru 11 digit angka. Tapi dihilangkan 02 di depan. Ya, 11 digit angka dari belakang. Begitu ya kak. Kalau untuk dari Dana, BRI Link itu menggunakan kartu BPJS Kesehatan saja. Melalui pos juga menggunakan kartu BPJS Kesehatan saja. Begitu ya kak. Bunda menunggu 14 hari ya, memang kalau misalnya kakak dialihkan ke Mandiri menunggu 14 hari. Untuk iuran pertamanya itu, iuran bulan berjalannya itu memang menunggu 14 hari dulu kak, baru bisa dibayarkan dan langsung aktif kartunya. Kalau nomornya hilang kak bisa bisa dilaporkan juga di WhatsApp Pandawa kak. Nanti di WhatsApp Pandawanya itu kita cukup memasukkan nomor NIK. Iya. Nanti bisa terdeteksi nomor kartu BPJS Kesehatannya. Begitu kakak. Oke, next question kak sama minta surat. Beri surat dan spesialis itu nggak bisa di Jadi tercover. Nah kalau untuk surat rujukan itu memang tergantung dari dokter di FKTP ya kak ya, dari diagnosa dari dokter umum di FKTP ke dokter spesialisnya gimana untuk surat rujukannya kak. Jadi memang dokter FKTP lah yang menentukan apakah kakak ini dirujuk atau enggaknya, begitu sesuai dengan diagnosa yang dapat di cover oleh BPJS Kesehatan. Nah mungkin kita akan menjawab pertanyaan cukup 2 pertanyaan lagi ya kak sebelum kita tutup di BPJS on air kita. Ya dua pertanyaan lagi di live on air kita pada sore hari ini, karena mungkin di hari Senin kita akan kembali lagi di live on air kita di semoga dengan narasumber terbaik. Ya. Nanda. Apa? Kamu. Apa? Lu selesai lagi. Udah. 2 pertanyaan terakhir. Iya lah lewat emang si Fadil ikut. Kak kalau lupa bayar dari awal aktifin BPJS itu gimana kak? Nah ini dari kakak apa nih, dari kakak matahari setengah nih. Kak kalau lupa bayar dari awal aktifin BPJS-nya itu gimana kak? Nah tinggal bayar saja iuran yang lupa itu kak. Nah nanti kalau dia emang sudah lewat dari 14 hari kakak tidak juga membayarkan, kan tagihannya tertutup, lapor kembali kak ke BPJS Kesehatan. iya, atau ke layanan WhatsApp Pandawa di 08 118 165 165. Begitu ya kak ya. Kak cara pisah nih, satu pertanyaan lagi dari kakak Anggeli Kids. Ya kak, cara pisah kakak di JKN yang masih nginduk ke kakak ortu gimana kak? Nah tinggal kakak laporkan saja ke BPJS Kesehatan, ke kantor ya, ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kakak terbaru yang sudah terupdate ya kak.
atau bisa langsung akses di layanan Pandawa di perubahan data. Ya, nanti akan dibantu oleh petugas di bawah atau di frontliner. Iya, mungkin segitu pertanyaan yang dapat kita jawab pada live on air kita pada sore hari ini. Mungkin kita akan kembali lagi di episode berikutnya, di live on air kita berikutnya di hari Selasa atau hari Kamis ya Bapak Ibu semuanya. Nanti pantengin lagi TikTok kita dan juga bantu follow-nya juga di BPJS Kesehatan Cabang Solo ya Bapak Ibu semuanya, langsung di follow. Nanti ketika kami live on air lagi, nah nanti bisa langsung join dan bisa ditanyakan dan langsung dijawab oleh petugas yang live on air pada saat itu ya Kak ya. Mungkin sekian dari live on air kita pada sore kali ini. Banyak maaf kalau penyampaian kita kurang berkenan atau yang salah kata dari live on air kita, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di live on air berikutnya di hari Selasa. Bye bye, selamat semuanya. Oh ya, jangan lupa follow juga Instagram kita BPJS Kesehatan Cabang Solo. Terima Nanti kasih, kita Sobat kembali lagi JKN. kok di